Saudara korban kecelakaan KRL Jakarta Cikarang dengan kereta Argo Bromo Anggrek terus berdatangan ke RSUD Kota Bekasi. 2 orang tiba di RSUD Kota Bekasi setelah dievakuasi dari dalam gerbong. Dari informasi yang kami dapatkan, 15 korban telah dipulangkan setelah menjalani perawatan. Sementara 13 orang lainnya masuk ke ruang perawatan. Di antara para korban, ada yang harus menjalani operasi akibat mengalami patah tulang. Wali Kota Bekasi yang turut menjenguk korban memastikan pelayanan kesehatan secara maksimal akan diberikan. Pemprov Jabar juga akan membantu para korban terkait biaya pengobatan. Segala pengobatan nanti provinsi dan untuk juga terlibat di dalam rangka nanti melakukan jaminan. Walaupun saya sudah laporkan bahwa kereta api, kemudian juga dari BPJS, Jasara Harja, mereka juga meng-cover terkait dengan pembiayaan terkait dengan seluruh ya, dan dipastikan bahwa pasien harus dalam kondisi nanti keluar dalam kondisi yang sehat. Kalau toh nanti harus dilakukan pemulihan perawatan, itu adalah bagian dari yang harus ditanggung oleh pemerintah. Dan 3 korban yang meninggal, 1 dibawa ke Wonogiri, 1 dibawa ke Cilacap, dan 1 dibawa ke Kemayoran. Saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memerintahkan jajarannya untuk membantu Bekasi dalam hal penanganan korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Hal ini disampaikan Rano saat mendatangi rumah duka salah satu korban meninggal dalam kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Rano berjanji menurunkan tim BPBD dan PMI untuk penanganan korban. Menurut Rano, ini bagian dari tanggung jawab Jakarta mengingat salah satu korban adalah warga Jakarta. Perintahkan untuk Jakarta membantu Bekasi. Insya Allah turun, BPBD kita turun ke Bekasi, kemudian PMI kita juga turun ke Bekasi, bahkan juga sebagian teman-teman dari Damkar juga turun. Nah, artinya ini menjadi juga bagian tanggung jawab, karena berdasarkan informasi dari 14 korban, 4 orang itu warga Jakarta. Walaupun yang satu ada guru, dia tinggal di Cikarang, saya nggak sempat datang ke rumah beliau, tapi kepala dinas sedang menuju ke sana. Informasi terbaru dari RS Polri, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan dan juga juru kamera Bimo Wicaksana di sana. Aci, ada informasi terbaru apa yang Anda dapatkan dari sana, Aci? Iya, informasi terakhir yang disampaikan Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, Brigjen Pol Prima Heru, bahwa RS Polri Kramat Jati telah menerima 10 kantong jenazah yang diterima secara berangsur dari dini hari hingga sekitar pukul 10 pagi tadi. Kalau terkait dengan proses identifikasinya sampai saat ini masih terus berlangsung. Kemudian juga disampaikan ada 7 keluarga korban yang sudah datang melapor ke RS Polri Kramat Jati untuk memberikan data pendukung atau data antemortem untuk memudahkan proses identifikasi. Dan sementara yang disampaikan oleh Karumkit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Heru, bahwa sampai saat ini seluruh korban ataupun juga kantong jenazah ini teridentifikasi sebagai atau berjenis kelamin perempuan. Dan terkait dengan proses identifikasi biasanya dilakukan pemeriksaan postmortem terlebih dahulu setelah jenazah diterima, kemudian setelah itu di dalam proses postmortem ini dilakukan pemeriksaan sidik jari, kemudian juga pemeriksaan fisik lainnya seperti jenis kelamin, tinggi, kemudian ciri-ciri khusus fisik, kemudian juga dilakukan pemeriksaan odontologi forensik atau pemeriksaan struktur gigi, kemudian juga DNA sampling bisa dari tulang, gigi ataupun juga jaringan, serta pemeriksaan properti pribadi sebagaimana pakaian yang digunakan, kemudian aksesoris atau barang bawaan yang ini akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya adalah pencocokan atau pengumpulan data antemortem. Data antemortem ini diperoleh bisa diberikan oleh keluarga korban, yang mana data bisa meliputi foto terakhir korban, kemudian data medis, rekam gigi, kemudian
juga DNA pembanding dan juga bisa disampaikan ciri khas dari korban begitu yang disampaikan oleh keluarga atau kerabat. Setelah proses pemeriksaan antemortem, kemudian juga pengumpulan data, pemeriksaan postmortem, kemudian pengumpulan data antemortem, barulah dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan. Setelah dilakukan pencocokan oleh tim ahli yang nantinya dilakukan seperti DNA match, sidik jari dan juga rekam gigi, kalau cocok kuat ini akan diidentifikasi dan dinyatakan valid. Setelah itu barulah ada proses verifikasi atau sidang tim yang mana nanti hasil akan di cross check oleh tim ahli, dokter forensik, polisi dan petugas lainnya yang berwenang dalam proses identifikasi korban ini. Kemudian setelah itu barulah penetapan identitas untuk kemudian nanti sampaikan identitas dari jenazah yang sudah dilakukan proses identifikasi tersebut. Barulah nanti jika memang sudah cocok dan sudah valid, sudah dikonfirmasi, teridentifikasi, barulah nanti akan disampaikan kepada pihak keluarga. Sejauh ini baru ada 7 keluarga yang melapor atau datang ke RS Polri Kramat Jati untuk kemudian memberikan data antemortem untuk membantu memudahkan proses identifikasi, dan proses identifikasi masih berlangsung. Belum ada pernyataan resmi Ivo dan saudara dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait dengan hasil identifikasi. Apakah sudah seluruhnya teridentifikasi atau ada beberapa yang teridentifikasi, ini yang juga masih kami tunggu informasinya, Ivo. RS Polri menerima 10 kantong jenazah hingga saat Anda melaporkan. Masih belum dapat informasi terbaru dari sana. Dari 10 kantong jenazah ini apakah sudah teridentifikasi atau belum, Aci? Iya, belum ada informasi yang disampaikan secara resmi dari pihak Rumah Sakit Polri kepada kami apakah sudah ada yang teridentifikasi dari 10 kantong jenazah tersebut atau belum. Dan yang jelas dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini meminta pihak keluarga untuk datang membantu proses identifikasi dengan cara memberikan data antemortem seperti misalnya foto terakhir korban, kemudian juga memberikan data ciri khas korban begitu, ataupun rekam medis korban. Dan saat ini saya ingin juga menunjukkan kepada Anda, Ivo dan saudara, kondisi atau situasi terkini di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, tepatnya di titik saya melaporkan adalah di depan posko DVI postmortem Rumah Sakit Polri. Nampak ada 2 peti yang dibawa oleh petugas. Kami juga perlu mengonfirmasi peti tersebut ini apakah nantinya akan digunakan untuk membawa jenazah atau mungkin ini peti yang dibawa dari ruangan lainnya. Nanti kami akan konfirmasi ke pihak Rumah Sakit Polri apa perkembangan informasi terkini yang ada di sana. Apakah proses identifikasi sudah selesai seluruhnya dilakukan atau masih juga menunggu pihak keluarga lainnya untuk datang memberikan data antemortem yang bisa mendukung dan juga mempermudah proses identifikasi. Kemudian kalau dari VP Korkom PT KAI Ane Purba kemarin menyatakan dari kecelakaan atau tabrakan kereta yang melibatkan kereta api Argo Bromo dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur, setelah selesai proses evakuasi pagi tadi dinyatakan ada 14 korban meninggal dunia dan 84 korban luka yang dirawat di sejumlah rumah sakit di kawasan Bekasi. Sementara demikian, Ivo. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Bimo Wicaksana melaporkan langsung dari depan pos DVI postmortem RS Polri. Terima kasih banyak atas informasi Anda, Asri dan Bimo. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan hadir kembali usai jeda.